Nah, teman-teman, pinjaman saya telah disetujui di Rp1.200.000, walaupun di sini saya baru membuat akun. Nah, untuk teman-teman yang ingin meminjam uang seperti saya di aplikasi ini, bisa simak video ini sampai selesai, agar kalian bisa paham bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online langsung cair, walaupun kita baru membuat akun. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah walaupun kita baru membuat akun. Tentunya ini balik lagi dengan data pribadi yang kita masukkan. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, serta penghasilan per bulan yang mendukung, itu bisa membuat limit pinjaman kita akan lebih besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan. Oh ya, hari ini kondisinya hujan dan saya paksakan untuk membuat video karena mengingat banyaknya komentar dari kalian yang ingin saya buatkan updatean terbaru untuk aplikasi pinjaman uang online yang bisa memberikan kita pinjaman dalam waktu yang singkat dengan persyaratan yang sangat mudah. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo. Nah, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan, agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam, tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita akan lihat informasi yang diterbitkan di tribunnews.com dengan judul, Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah teman-teman, di sini kita sudah memastikan bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Ini berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Nah sekarang kita akan lihat aplikasi pinjaman uang online yang bisa saya rekomendasikan kali ini, yang pastinya aplikasi ini tanpa ribet,
tanpa DC lapangan, bisa cair walaupun kita baru membuat akun. Aplikasinya adalah Kotak Uang. Aplikasi ini telah didownload lebih dari 100.000 orang dan telah mendapatkan 4,3 bintang dari 9.000 ulasan. Tentunya aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman uang walaupun kita baru membuat akun. Oke, di sini kita akan memastikan apakah aplikasi Kotak Uang ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Jadi sekarang kita akan memastikan apakah aplikasi ini telah terdaftar atau belum terdaftar. Oke, berikut ini perusahaan fintech lending yang telah berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Dan sampai dengan saat ini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online yang legal resmi berizin di Indonesia. Kita akan lihat apakah aplikasi Kotak Uang ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Untuk urutan pertama di sini ada aplikasi Danamas. Kemudian ada Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, dan masih banyak lagi aplikasi pinjaman online di sini. Kita akan lihat dan memastikan sama-sama apakah aplikasi Kotak Uang ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Sekadar informasi saja bahwa legalitas pinjaman uang online di Indonesia sah di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online dan aplikasi tersebut belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke urutan terakhir dan aplikasi Kotak Uang ini belum terdaftar di OJK. Yang bisa membuktikan bahwa aplikasi ini adalah pinjol ilegal, dan kalau pinjol ilegal kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya tanpa harus dikembalikan. Oke, sebelum saya buka aplikasi Kotak Uang, kita akan lihat kelebihan apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Dengan aplikasi ini kita bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 2 juta rupiah untuk pengguna baru. Kemudian produk dapat diandalkan, bunga rendah, per hari hanya 0,05%. Kemudian hanya butuh waktu 3 menit saja untuk pencairan dana. Nah, di sini hanya perlu KTP, kita sudah bisa mengajukan pinjaman, verifikasi sangat cepat. Kemudian aman dan efisien, memberikan Anda pinjaman yang nyaman dan terjamin. Nah, untuk aman, di sini kalian harus filter terlebih dahulu, karena tadi kita sudah memastikan sama-sama bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK, yang merupakan standar hukum untuk fintech lending di Indonesia. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Nah, sebelum saya buka aplikasinya, kita akan lihat tentang aplikasi ini. Nah, di sini kita akan lihat produk pinjamannya. Untuk suku bunga maksimum per tahun itu di 18%. Kemudian pinjaman dari 2 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dengan data pribadi yang kita masukkan. Kemudian tenor pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di sini ada contoh simulasi pinjaman. Kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian kita akan scroll ke bawah. Kita akan melihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, untuk pinjol yang legal itu biasanya hanya meminta izin akses kamera dan izin akses lokasi. Kita lihat di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak, artinya semua kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka ambil. Kemudian izin akses lokasi, izin akses ponsel, panggilan masuk, panggilan keluar juga bisa mereka ambil. Dan izin akses penyimpanan, dan ini yang paling berbahaya karena mereka bisa mengambil foto dan video yang ada di galeri handphone kita. So, buat teman-teman yang ingin ajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau di aplikasi Kotak Uang, kalian sudah harus mengamankan data pribadi kalian agar tidak akan disalahgunakan oleh pihak pinjol ilegal. Oke, saya harap kalian sudah mengerti, dan sekarang langsung saja saya akan buka aplikasi Kotak Uang. Namun di sini kalian dengar guys, hujannya semakin deras. Mudah-mudahan video ini masih bagus untuk didengar. Mudah-mudahan tidak terlalu berisik. Langsung saja saya akan buka aplikasi Kotak Uang. Oke, yang pertama di sini mereka langsung meminta izin akses. Langsung saja kita izinkan. Kemudian kita harus membuat akun. Namun tenang saja, untuk membuat akun di sini sangat mudah. Kita hanya perlu memasukkan nomor handphone kita. Dan sekarang saya akan masukkan nomor handphone saya. Nah, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya. Dan buat teman-teman yang selalu menanyakan apakah bisa menggunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya sangat bersedia untuk membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC. Asalkan jangan disalahgunakan. Nah, jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim kode untuk meminta kode OTP atau kode verifikasi. Oke, di sini sudah masuk kode verifikasinya. Kita masukkan. Kemudian jika teman-teman sudah memasukkan kode verifikasi, teman-teman klik saja login. Kita sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi ini dengan jumlah pinjaman maksimum di Rp1.200.000. Namun ingat, ini semua tergantung dengan
data pribadi yang kita masukkan, karena kita bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, asalkan memang data pribadi kita mendukung untuk dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Nah, yang menentukan limit pinjaman kita akan lebih besar, itu tergantung dengan penghasilan per bulan yang kita dapatkan. Oke, di sini untuk jumlah pinjaman di Rp1.200.000, kemudian lama pinjaman 91 hari atau 3 bulan, dan bunganya sangat rendah. Teman-teman lihat di sini hanya 0,05% per harinya. Langsung saja teman-teman klik ambil sekarang untuk mengajukan pinjaman online langsung cair di dalam aplikasi Kotak Uang. Untuk bisa dapatkan pinjaman online, kita harus memasukkan beberapa informasi. Di sini ada 5 informasi dasar yang harus kita masukkan, seperti informasi identitas, kemudian informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi rekening bank. Kita masukkan mulai dari informasi identitas. Oke, pada informasi identitas, di sini kita harus memasukkan nomor telepon, kemudian nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, kemudian foto KTP bagian depan, kemudian verifikasi wajah. Jadi buat teman-teman yang mencari aplikasi pinjaman uang online yang tanpa verifikasi wajah, aplikasi ini meminta verifikasi wajah. Jadi tidak cocok untuk kalian yang ingin mengajukan pinjaman tanpa verifikasi wajah. Namun jangan khawatir, karena di video saya sebelumnya itu ada aplikasi pinjaman online tanpa verifikasi wajah. Kalian bisa cek terlebih dahulu dan kalian bisa ikuti tutorialnya agar kalian bisa dapatkan pinjaman online. Nah, kita lanjut. Di sini saya akan foto KTP bagian depan. Nah, setelah teman-teman foto KTP bagian depan, nama, nomor KTP, tanggal lahir itu akan terisi otomatis. Kemudian teman-teman tinggal verifikasi wajah. Nah, jika sudah, teman-teman klik saja simpan. Selanjutnya di sini ada syarat dan ketentuan. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Jika sudah mengerti, teman-teman klik saya segera tanda tangan. Kemudian teman-teman tinggal tanda tangan, kemudian klik kirimkan. Selanjutnya kita masukkan informasi pribadi, yang dimana kita harus memasukkan jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, dan lain-lain. Sekarang saya akan masukkan. Nah, di sini sudah saya lengkapi semua informasi pribadi sampai dengan alasan peminjaman. Di sini saya pilih keperluan sehari-hari. Nah, jika teman-teman sudah, teman-teman klik saja simpan. Nah, teman-teman, di sini sudah saya lengkapi informasi pekerjaan. Di sini untuk penghasilan per bulan saya masukkan di 8 juta rupiah, dan saran dari saya agar teman-teman tidak di auto, langsung masukkan saja penghasilan per bulan di atas 7 juta rupiah. Karena semakin besar penghasilan per bulan yang kita masukkan, akan semakin besar peluang pinjaman kita akan di ACC. Oke, di sini sudah saya lengkapi, langsung saja saya klik simpan, dan jika teman-teman sudah lengkapi, teman-teman klik simpan. Nah, pada informasi selanjutnya kita perlu memasukkan kontak darurat, dan di sini hanya 2 kontak darurat saja yang diminta. Biasanya itu sampai 5 kontak darurat, namun di aplikasi ini hanya perlu 2 kontak darurat saja, kita sudah bisa ajukan pinjaman. Dan di sini kalian bisa ajukan pinjaman dengan kontak darurat, misalkan kontak orang tua, rekan kerja, saudara, atau teman kalian. Bebas, kalian tinggal pilih saja. Di sini saya masukkan 2 kontak darurat, dan jika teman-teman sudah lengkapi, teman-teman klik saja simpan. Nah, kita sudah sampai ke tahap terakhir, yang dimana kita harus memasukkan informasi rekening bank. Dan selalu saya ingatkan, untuk teman-teman yang ingin memasukkan rekening bank, itu jangan sampai berbeda dengan data KTP yang sudah kita daftarkan. Jika berbeda, itu akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi. Di sini saya akan masukkan informasi rekening bank saya. Nah, di sini sudah saya masukkan, saya menggunakan rekening bank BCA, jadi sudah saya masukkan. Dan teman-teman jika sudah lengkapi semua data sampai dengan informasi rekening bank, teman-teman klik saja simpan. Setelah kita sudah lengkapi semua data informasi yang diminta oleh aplikasi ini, kita sudah bisa ajukan pinjaman sesuai dengan limit pinjaman yang kita dapatkan. Dan di sini berdasarkan dengan data pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya dapatkan limit pinjaman di Rp1.200.000 dengan jangka waktu pinjaman 91 hari dengan bunga per harinya itu hanya 0,05%. Nah, jika teman-teman setuju dengan limit pinjaman yang teman-teman dapatkan, teman-teman tinggal klik mulai pinjam. Oke, setelah kita sudah klik mulai pinjam, di sini kita akan mengajukan pinjaman dan ada rincian pinjaman yang bisa teman-teman baca terlebih dahulu, dan jika sudah sesuai, teman-teman tinggal klik menyetujui pinjaman. Nah, langsung saja kita klik menyetujui pinjaman. Nah, jika teman-teman sudah melengkapi semua data atau informasi yang diminta oleh aplikasi ini, teman-teman tinggal klik menyetujui pinjaman. Artinya teman-teman langsung mengajukan pinjaman ke dalam aplikasi Kotak Uang. Dan jika sudah klik menyetujui pinjaman, tinggal kita tunggu apakah pengajuan kita diterima atau ditolak. Tapi saya yakin pengajuan teman-teman pasti akan diterima atau di ACC asalkan memasukkan data sebenar-benarnya. Karena aplikasi ini hanya meminta data yang benar, data yang konkret. Oke, sekian video saya kali ini terkait bagaimana cara mengajukan pinjaman online langsung cair di aplikasi Kotak Uang.
Buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.